Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianisa Lesinta Purwandani dengan NIM 2021 13370311248. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasikan file PKA yang berjudulkan Configure Router on a Stick InterVLAN Routing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini tuh tugas dari mata kuliah Jarkom, tepatnya video kedua. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Kita pertama-tama itu kita buka paket tracernya sesuai yang dikirimkan oleh dosen itu. Nah, di sini udah seperti yang ada di layar, yaitu tertampilkan bahwa addressing table-nya itu sudah ada. Lalu object device-nya itu ada part 1, 2, dan 3. Nah, langsung kita mulai di instruction-nya. Nah, dari part 1 ini ada step 1, step 2, dan step 3. Kita langsung masuk saja di step 1 dan step 2. Kita mulai di create VLANs on switch 1. Kita masuk di switch 1-nya. Kita ketikkan di sini enable. Lalu conf atau konfigurasi terminal. Lalu habis itu VLAN 10. Lalu kita exit di sini. Lalu kita ketikkan lagi VLAN 30. Lalu kita exit. Nah, lalu kita masukkan interface F0/11. Nah, lalu di sini kita ketik switch port mode access. Nah, lalu kita ketikkan switch port access VLAN 10. Maksudnya di sini ialah untuk membuka akses VLAN 10. Lalu kita ketikkan di sini exit. Lalu kita ketik ulang seperti yang di atas. Interface F0/6 seperti yang muncul ada di sini. F11 ini tuh, ini F0/11 itu ini, F0/6 itu ini. Lalu kita ketikkan interface F06. Nah, lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 30. Nah, maksudnya itu ialah untuk membuka akses VLAN 30. Nah, lalu kita exit di sini. Kita enter, kita exit lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita ketikkan show VLAN brief. Maka akan muncul seperti ini, sesuai yang diminta di sini. Ini ya. Nah, sudah sesuai, terus kita masuk ke step ketiga. Di mana di step ketiga ini, kita disuruh tes connectivity between PC1 dan PC3. Jadi itu kita ngeping. Kita cek dulu di PC3, kita klik di IP configuration, kita cek di sini IPv4, IP address-nya, subnet mask, dan default gateway-nya. Lalu kita klik di PC1. Nah, di sini itu langsung kita ke command prompt dan kita ketikkan ping 172.17.30. Nah, kita tunggu sejenak. Di sini muncul request time out. Nah, di sini tuh
Maksudnya berarti di routernya itu belum kita lakukan konfigurasi, maka harus kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk ke langkah di part kedua, yaitu configure sub interface-nya. Nah, langkah-langkahnya kita langsung anukan di router 1. Nah, di sini kita ketikkan enable conft, lalu setelah itu interface G0/0, lalu no shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, terus di sini kita ketikkan interface G0/0.10. Nah, di sini kita klikkan encapsulation dot 1i spasi 10. Nah, di sini tuh maksudnya dari yang saya paham itu komen ini tuh berfungsi sebagai enkapsulasi yang merupakan konfigurasi untuk menghubungkan antara sub interface dari masing-masing VLAN tersebut, baik dari VLAN 10 maupun dari VLAN 30. Jadi di sini baik dari VLAN 10 maupun VLAN ke-30. Nah, lalu untuk selain itu tuh fungsinya untuk memberikan hak akses untuk interface trunking agar kedua VLAN-nya itu saling menghubungkan atau saling berhubungan. Lalu setelah encapsulation kita masukkan IP address-nya, di mana 172 sesuai yang ada di tabel di sini. Nah, di sini. Kan ini kan masih di yang G0.0, berarti masuknya yang di alamat ini. Berarti 172.17.10.1 sesuai yang di sini ya. Lalu subnet masknya 255.255.255.0 seperti yang di sini. Lalu di enter. Lalu setelah itu kita exit. Lalu kita ketikkan ulang seperti langkah-langkah di atas, yaitu interface dari G0/0.30. Nah, lalu encapsulation dot 1i spasi 30. Lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini G0/0.30 kita masukkan IP address-nya itu 172.17.30 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita exit sama seperti langkah yang di atas. Setelah muncul seperti ini, kita lanjut ke part ketiga. Nah, di sini kita disuruh
test connectivity with interVLAN routing. Nah, di sini tuh kita mulai di S1-nya. Ya, yang ini kita klik, terus kita ketikkan conft, lalu kita ketik interface G0/1. Lalu kita ketik switch port mode run. Nah, setelah ini langsung exit, dan kita ketikkan show VLAN. Nah, muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita ngelakuin pengecekan ulang, di mana pengecekannya itu kita lakukan di P1. Nah, P1 di sini kita ulang lagi seperti yang tadi itu, kita pingkan kembali. Kita klik di command prompt-nya, kita ketikkan ping 172 17 30 10. Seperti yang alamat tadi di atasnya ini, karena yang tadi itu tidak muncul, maka kita langsung coba yang di sini, karena kita sudah konfigurasikan tadi. Nah, muncul seperti ini. Nah, oke. Jadi di yang pertama, jadi kan ini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini deretan ke baris ke 2, 3, 4-nya ini muncul, tapi berhasil kan ya, karena TTL di sini tuh artinya sudah berhasil. Sedangkan yang pertama, di baris pertama tetap muncul peringatan request time out. Nah, jadi tuh jangan khawatir kalau muncul peringatan seperti ini. Mungkin bisa saja itu tuh terjadi karena routernya masih melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, setelah routernya ini sudah panas, maka ia akan mengirimkan paket-paket datanya itu sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Jadi, yang di bawah-bawahnya setelah, kan ini tadi muncul peringatan seperti ini, tapi di bawahnya setelah routernya ini panas, maka data-datanya akan terkirim dengan munculnya TTL ini, artinya berhasil dikirimkan datanya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Oh ya, ini kita lihat prosesnya yang tadinya 0, sudah completionnya itu sudah 100%, berarti apa yang kita lakukan tadi, apa yang kita konfigurasikan dari tadi itu telah berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.